Semoga harapan saya, harapan Bapak, harapan kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya hormati, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau kata orang Pademangan, how are you today? Mudah-mudahan semoga sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita berzikir, apalagi ketika kita membaca kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, kita tarik nafas kita, lalu kalimat itu kita masukkan ke dalam hati kita, seraya kita meratapi bagaimana keagungan Allah, keindahan Allah. Jadi insya Allah ketika kita menyebut la ilaha illallah, lalu kita masukkan ke dalam hati kita ratapi kebesaran Allah, disitulah kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini di akhir pekan kita akan membahas sebuah tema yaitu adalah penyebab hati mati. Ala inna fil jasadi mudghah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah di dalam diri kita, di dalam jasad kita ada yang namanya mudghah. Mudghah itu sekumpulan darah, segumpal darah. Ida salahat, kalau segumpal darah itu baik, salahat sairu amali. Semua pekerjaannya akan baik. Tapi kalau rusak, maka rusak pula lah seluruh pekerjaannya, amalnya. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Ada yang mengatakan hati itu bukan qalb, tapi ada yang mengatakan kabid atau yang lainnya. Cuma kita lebih concern bagaimana hati ini kita artikan. Masya Allah, ketika hati kita baik, maka akan baik pula kita punya hidup. Kenapa? Karena hati ini menjadi simbol, cerminan orang hidup. Orang hidup dilihat dari bagaimana dia punya hati. Kalau hatinya baik, maka semua tingkah lakunya akan baik. Ucapannya baik, perilakunya baik, yang didengar adalah perkataan-perkataan baik, yang dilakukan adalah aktivitas yang baik. Kalau dimulai dari pangkalnya, yaitu adalah yang baik. Ketika hati ini kotor, hati ini rusak, maka akan rusak pula lah kehidupan kita. Kenapa? Karena hati menjadi penggerak daripada jasad kita. Hati kita kotor, maka kotor pula lah perbuatan kita. Hati kita kotor, ucapan kita kotor. Hati kita kotor, mata kita kotor. Hati kita kotor, pendengaran kita mendengar yang kotor. Hati kita yang kotor, kaki kita melangkahkan di tempat yang kotor. Maka hati menjadi sebuah raja dalam kehidupan kita. Hati yang dekat dengan Allah, dia akan selalu terpancar dengan nurullah, dengan cahayanya Allah. Hati bisa menjadi tertutup dari cahaya Allah ketika kemaksiatan sudah menutupi hati kita. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba melakukan dosa, maka di hatinya ada sebuah nuktah. Nuktah itu titik hitam. Ketika titik hitam dia melakukan dosa, lalu dosanya begitu banyak, setiap hari melakukan dosa, maka titik hitam akan memenuhi hatinya. Ketika nuktah, titik hitam itu menutupi hatinya, maka sinyal dan sinar dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan masuk ke dalam hatinya. Kenapa? Karena hatinya sudah gelap dengan titik hitam. Kalau kita hari ini malas beribadah, nggak pernah sholat,
jauh dari agama, jauh dari pengajian, jauh dari majelis taklim, jauh daripada nuntut ilmu agama. Kita cek, apakah hati kita penuh dengan kemaksiatan? Apakah hati kita lalai dalam mengingat Allah? Apakah hati kita sudah dipenuhi dengan titik hitam sehingga Allah tidak ada di dalam hati kita? Maka penyebab hati ini mati yaitu adalah yang pertama al-aqwanu fil qalb. Beraneka macam hal-hal dunia dalam hati kita. Oh, masa sih Ustadz? Saya ini orang miskin Ustadz, bagaimana saya mikirin dunia? Orang miskin akan terobsesi menjadi orang kaya raya. Dia akan mengejar uang, mengejar harta, meninggalkan ibadah. Kalau dia meletakkan dunia di hatinya. Al-aqwan fil qalb. Hal-hal dunia yang kita simpan dalam hati kita. Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita bangun tidur, siapakah yang pertama kali kita sebut? Orang beriman ketika bangun tidur, dia akan berkata, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang pertama kali disebut Allah itu orang beriman. Yang pertama kali disebut asma Allah. Tapi kalau ada orang yang ketika paginya bangun lalu langsung memikirkan hari ini saya harus sampai target penjualan saya. Hari ini saya harus sampai dagangan saya laris. Hari ini bagaimana saya harus dapat untung yang banyak. Berarti dia melupakan Allah. Berarti disitulah tanda hatinya mati. Kenapa? Karena menyimpan seluruh hal-hal di hati selain Allah. Satu ketika saya di rumah Bapak Ibu. Ini cerita realita dan nyata. Ketika azan berkumandang subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar dari masjid dan musola. Kita yang selaku orang beriman akan memenuhi panggilannya Allah. Kita akan menuju masjid dan musola yang berada di sekitaran lingkungan rumah kita. Lalu saya melihat ada orang-orang lari menuju ke pasar untuk berbelanja, untuk mempersiapkan dagangannya. Sempat saya berhentikan motornya, lalu saya tanya kepada si Fulan, saya sebut Fulan, Pak, subuh-subuh, kenapa nggak ke masjid dulu, sholat 2 rakaat dulu? Aduh Pak Ustadz, buru-buru Ustadz, soalnya mau buka lapak. Lalu di sana sholat nggak? Nggak keburu Ustadz. Kalau kita nggak buka Ustadz, nanti kita kesaingan kalah sama yang samping Ustadz. Masya Allah. Dia mengejar dunia agar mendapat keuntungan yang banyak di dunia. Padahal orang-orang yang melaksanakan sholat subuh, jangankan sholat subuhnya. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah SAW, 2 rakaat sebelum sholat subuh itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu jauh lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Siapa orang yang paling kaya hari ini di muka bumi? Bill Gates? Bukan. Mark Zuckerberg? Wah, bahasa apaan tuh? Orangnya susah banget namanya. Dia yang paling kaya? Bukan. Yang paling kaya adalah orang yang bangun untuk sholat subuh, lalu sebelum sholat subuh dia melaksanakan 2 rakaat. Masya Allah. Kalau 2 rakaat sebelum subuh aja pahalanya dunia dan seisinya, bagaimana dengan sholat subuhnya? Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, coba kita cek hati kita. Ketika kita bangun tidur, siapa yang pertama kali kita ingat? Ketika kita mau tidur, bahkan mau tidur, siapa yang pertama kali kita ingat? Apakah ketika kita bangun tidur, mau tidur, apakah kita baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut? Apakah kita ketika mau tidur yang kita pikirkan, duh besok mudah-mudahan dapat uang banyak. Besok mudah-mudahan bisa membeli ini, membeli itu. Ketika disitulah hati tandanya mati. Allah sudah tidak ada pada hatinya. Kenapa? Ada al-aqwan fil qalb.
hal-hal dunia masuk ke dalam hatinya sehingga Allah tidak ada. Berarti gitu Ustaz, kita ibadah aja. Betul, kita ibadah saja. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, semua kegiatan kita mencari nafkah, mencari uang, ketika kita niatkan untuk kebaikan, maka itu termasuk ibadah. Dulu di pesantren saja ada tulisan, ij'alu kulla alfadikum ibadah. Jadikanlah setiap perkataanmu, tindakanmu itu menjadi ibadah. Ketika kita makan, lalu makannya kita berniat untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu, maka makannya kita menjadi ibadah. Ketika kita ngopi, wah, nih seperti ini kopi. Ya. Ketika kita ngopi, ini gratis dikasih Bu. Makasih ya kopi kapal api. Ketika kita ngopi, dengan harapan biar kuat berzikir, dengan kuat untuk membaca Quran, maka ngopinya kita dicatat menjadi ibadah. Makan dan minum hal yang mubah, hal yang boleh, tapi menjadi ladang ibadah ketika diniatkan untuk ibadah. Jadi bukan berarti Islam mengajarkan kita tak mencari uang, salah. Buka pintunya sih, Bir. Kita punya Mercy. Wah. Ibu-ibu yang dengar mudah-mudahan saya doakan beli mobil mewah semua ini. Amin gitu, Bu. Ibu punya Mercy, keluaran terbaru harganya 2 miliar. 2 miliar. Ketika ibu gunakan Mercy ibu untuk menuju majelis taklim, itu dikatakan ibadah. Ibu gunakan Mercy ibu, BMW ibu untuk menuju masjid sholat berjamaah, mencari ilmu, itu dikatakan ibadah. Jadi buang selain Allah di hati kita. Itu kalau kita memikirkan Allah, berarti hati kita sinyalnya masih kuat. Ya Bu, ya Pak. Paham sampai sini? Jadi yang pertama, yang membuat hati kita mati, yaitu adalah kita lebih mementingkan dunia di hati kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, al-ghaflah, lalai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Rum ayat ke-7, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Yang artinya, dan orang-orang yang mereka mengetahui kehidupan dunia ini hanya sementara, lalu mereka lalai akan kepada kehidupan akhirat. Hati kita sering lalai dari berzikir. Coba saya mau tanya, lebih cepat lebih banyak megang HP apa megang Quran? Kita lebih senang baca WA dibandingkan baca Quran. Betul? Kita lebih senang buka Instagram dibandingkan buka ilmu pengajian. Kita lebih senang hari ini lebih banyak lalainya daripada mengingat Allah. Coba ketika kita punya handphone bagus, kita download Al-Quran, yang kita download ilmu pengajian, yang kita download kitab hadis, yang kita download tuntunan agama. Ketika kita baca, HP kita menjadi ladang ibadah. Ya Bu, ya Pak. Jadi jangan sampai lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu qiyaman berdiri ingat Allah, wa qu'udan duduk ingat Allah, wa ala junubihim ketika berbaring ingat Allah, semuanya ingat Allah. Aku mau makan ingat Allah, aku mau tidur ingat Allah. Tuh. Jadi lagunya bukan aku pengen makan, ku ingat kamu, bukan, ku ingat Allah. Jadi semuanya ingatnya Allah. Yang ketiga, apa yang membuat hati kita mati? Yaitu hawaun muttaba'un. Selalu menuruti hawa nafsu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 43, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Masya Allah. Jadi hawa nafsunya menjadi Tuhannya. Yang dikedepankan adalah bagaimana hawa nafsu ini terlaksana. Baik itu biologis maupun ambisi-ambisi yang lain. Tapi melupakan ibadah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai hawa nafsu kita menjadi raja dalam diri kita. Yang kita jadikan hawa nafsu kita adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan.
bukan bagaimana memuaskan hawa nafsu kita. Jadi hawa nafsu itu ambisi yang harus kita gapai, tapi bukan berarti menjadikan tujuan dan menjadi raja hawa nafsu dalam diri kita. Ingat, penangkal hati mati, sering-sering datang ke pengajian, sering-sering baca Quran, jangan lupakan terpenting sholat 5 waktu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sudah mau habis, ya, kita tutup dengan doa. Besok hari Minggu kita libur. Saya bersama Ustadz Roziki mengucapkan selamat berlibur. Kita akan sampai pada hari Senin dimulai pagi hari, lalu dilanjutkan lagi dengan maghrib insyaallah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.